Eh, Berkaitan dengan pembangunan kantor camat Buya Suri, itu anggarannya tahun 2014. Proyek tahun 2014 APBD. Kalau berkaitan dengan pembangunan Puskesmas 2, Puskesmas itu DAK afirmasi tahun 2019. Proyek tahun 2019 dari DAK afirmasi. Nilai kegiatan. Nilai kegiatan untuk Puskesmas, nilai kegiatannya masing-masing sekitar 5,9 miliar. Kalau untuk kantor camat 1,2 M nilai proyeknya. Oke, tadi soal indikasi awal dari tindak pidana itu apakah soal ketidaksesuaian antara pekerjaan atau soal spesifikasi atau karena soal ini dugaan manipulasi nilai kegiatan. Berkaitan dengan tiga kegiatan ini, kami mendapat laporan dari aliansi datang ke sini, mereka membawa. Berkaitan dengan kantor camat Buya Suri pun ada hasil dari DPR yang menyerahkan ke kami. Bansus DPR serahkan ke kami, dan kebetulan proyek itu sampai saat ini belum selesai. Proyek kantor camat Buya Suri, proyek tahun 2014 sampai saat ini belum selesai. Sehingga kami melakukan pengecekan ke lokasi, kami kumpulkan data-data, ternyata memang sesuai dengan apa yang dilaporkan masyarakat ke kami. Berkaitan dengan kantor camat Buya Suri, kantor Puskesmas Wowon sama Bean, kami lakukan pengecekan sebelum sebelum Lebaran. Kami pergi ke lokasi bulan Lebaran itu bulan Mei 2021, proyeknya belum selesai juga. Setelah ada laporan, kami cek ke lokasi, ternyata sampai tahun 2021 pekerjaan proyek tersebut belum selesai. Padahal proyek tersebut dilakukan tahun 2019, seharusnya tahun 2019 itu sudah selesai. Tapi sampai tahun 2021 ini belum selesai. Sehingga ada tanda tanya dari kami, kebetulan ada laporan, sehingga kami lakukan pemeriksaan di lokasi dan ditemukan ada hal-hal indikasi tindak pidana. Makanya pada saat ini kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Itu satu lagi Pak, tadi disebutkan bahwa ada pemeriksaan di lapangan oleh tim ahli. Seperti apa pendapat tim ahli? Yang mana? Soal tambak. tim ahli. Tidak, akan ada tiga proyek. Yang mana? Tambak. Iya. Tambah udang. Berkaitan dengan bagian tambak. Kalau tambak, tim ahli yang kami butuhkan belum pernah turun ke lokasi. Kalau tambak, kalau yang tiga ini, kalau Politeknik memeriksa tiga pekerjaan ini, pekerjaan kantor camat, pekerjaan kantor Puskesmas 2 dan 2 kantor Puskesmas. Yang disampaikan oleh tim dari Politeknik berkaitan dengan kantor camat, mereka sudah bisa mengestimasi dari pembayaran yang dilakukan. Pembayaran yang dilakukan untuk pekerjaan kantor camat ini sekitar 500 juta rupiah dari kontrak 1,2 M yang sudah terbayarkan 500 juta. Dan setelah mereka lakukan pengecekan di lokasi, ternyata bangunan yang sudah dikerjakan tahun 2015 itu kemungkinan besar gagal konstruksi. Karena kebetulan Pemda mau melakukan pembangunan lagi, jadi Pemda juga konfirmasi dengan Politeknik, untuk lakukan kajian terhadap proyek tersebut. Mereka meminta supaya Politeknik melakukan pengecekan apakah bangunan itu masih bisa dibangun lagi, tidak. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi, sehingga nilai itu dari kami menganggap nilai itu karena gagal konstruksi, kami anggap sebagai kerugian negara. Nanti dalam tahap penyidikan nanti akan diperdalam lagi masalah itu. Ada gugatan perdata dari masyarakat adat Kulibuto terhadap kepala desa
satu investor yang notabene juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Memang tidak disebutkan spesifik kalau yang digugat itu juga lokasi yang jadi objek sengketa. Pidana. Tapi bisa kita baca bahwa gugatan itu juga termasuk juga dengan tanah yang disengketakan. Gugatan perdata. Apakah itu tidak mengganggu proses penyidikan di kejaksaan atau seperti apa? Soal Kami gugatan tidak mengetahui masalah itu. Yang kami tahu, aset tanah Merdeka sudah kami sita. Kalau yang disampaikan oleh teman tadi saya tidak tahu substansinya apa. Yang jelas berkaitan dengan tanah Merdeka saat ini masih di tahap penyidikan. Mohon maaf saya lupa. Kami sudah melakukan penilaian oleh appraiser, nilai aset itu sekitar 5,7 M. Kerugian kami belum karena ahli kerugian negara BPKP belum, tetapi menurut appraiser nilai dari aset itu sekitar 5,7 M. Pak Gagal, dari beberapa kasus tadi sudah ditingkatkan ke penyidik. Sebelum ini kan macam teman-teman Koro, apakah sudah ditetapkan tersangka atau tidak? Kalaupun sudah, siapa-siapa? Yang mana? Kasus misalnya kasus tambak udang. Tambak udang saat ini kami sudah mengantongi nama-nama orang yang harus bertanggung jawab. Saya pikir banyak orang juga tahu siapa yang harus bertanggung jawab, tapi saat ini belum kami tetapkan jadi tersangka. Karena kami masih mengumpulkan data-data untuk menguatkan pembuktian kami. Kira-kira berapa orang yang sudah ditangkap? Kami belum menetapkan siapa-siapa jadi tersangka. Ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan rekan-rekan media? Kalau saya satu, ada beberapa laporan dari pihak desa dalam hal ini Kolontogo dan Hedakewa itu tidak lanjut dari pihak kejaksaan seperti apa? Berkaitan dengan Hedakewa saat ini kami lakukan penyelidikan, dua-dua itu kami berkoordinasi dengan inspektorat untuk melakukan audit. Nanti kami menunggu kalau hasil auditnya bahwa masih ada selisih atau apa, nanti kami akan Tindak lanjut. Iya, sesuai hasil inspektorat. Kepala desa mantan kepala desa Koli Padang ditahan benar. Saat ini tahap penuntutan, lagi sidang. Hari ini sidang kayaknya. Sudah ditahan di Kupang. Sudah. Satu lagi saya lupa. Siap. Tahun 2021 ini ada satu perkara yang sudah putus. Kasus kapal ikan Ibrahim Isa kalau tidak salah Ya. sudah putus 1 tahun. Kami tuntut 1 tahun 7 bulan. Kami banding. Di Ibrahimnya terima tapi kami lakukan banding. Satu